Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuners semuanya, kembali lagi kita di acara bincang virtual Tribun Business Forum edisi keempat. Dan karena kita tentunya masih tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona, diskusi ini kita lakukan secara virtual. Jadi saya ada di studio Tribun Timur dan keempat narasumber lainnya ada di tempat berbeda-beda. Nah, Tribuners, tema yang akan kita usung hari ini, yang kita akan bahas adalah tagihan listrik menyetrum. Ya, kita tahu di tengah pandemi corona, ini semuanya serba sulit sebenarnya. Kita kebanyakan mungkin kemarin karena pemerintah menerapkan PSBB, sehingga kita banyak di rumah aja. Alhasil, PLN mengatakan bahwa ini adalah salah satu penyebab tagihan listrik di bulan Juni kemarin itu melonjak drastis. Kita kaget pasti, shock, sudah pastinya shock sekali karena ini tidak seperti yang biasanya. Ada yang merasakan kenaikan yang sampai 100%. Ada juga yang pokoknya banyak sekali kemarin yang dialami oleh para pelanggan. Dan itu mereka curhatnya di sosial medianya dan sebagainya. Ada apa dengan PLN? Kenapa sampai tagihan listrik kita membengkak sekali? Dan di sini sudah ada narasumbernya. Kita akan tanya langsung kepada mereka kondisinya saat ini kenapa sampai bisa seperti itu. Karena meskipun ini sudah tanggal 25 ya, artinya sudah kan awal tagihan itu kan munculnya di tanggal 6 Juni kalau tidak salah, tetapi masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tagihan listrik itu kan bisa dibilang menjadi hal yang penting sekali kalau kita bicara soal listrik. Jadi ketika tarifnya naik, yang harus kita bayar naik, nah ini menjadi masalah untuk masyarakat. Dan selain itu kita juga hadirkan dari pelaku usaha, kita ingin tahu apa sih dampak dari melonjaknya tagihan listrik bagi usaha mereka. Ataukah kan kemarin juga pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan ya bahwasanya industri itu pelaku usaha ada semacam diberikan stimulus, diberikan semacam kemudahan begitu. Kita ingin tanya kepada mereka apakah sudah terrealisasikan atau seperti apa, dan juga dengarkan cerita-cerita mereka terkait lonjakan ini. Dan juga di sini mungkin juga ada interaksi nantinya dari pelanggan, itu mereka akan bertanya via YouTube dan juga Facebook seperti itu. Dan langsung saja saya ingin menyapa keempat narasumber pada sore hari ini yang luar biasa sudah bersedia hadir, sudah meluangkan waktunya, karena saya rasa keempatnya memiliki aktivitas yang sangat padat, tetapi kemudian bersedia hadir untuk bincang virtual kita bersama Tribun Business Forum pada sore hari ini. Baik, yang pertama saya ingin menyapa dulu Bapak Andi Rahmat Manggabarani selaku Direktur Utama IMB Property. Selamat sore Pak Rahmat. Ya, selamat sore Bu Uma, gimana? Ya, siapa? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Lili Gunawan, owner Santri Butik dan PT Alfa Global Indonesia. Dan ini juga nantinya akan mewakili para ibu rumah tangga. Kak Lili, selamat sore. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga ada Ibu Yuli Ashaniais Ramadhani, manajer PLN UP3 Makassar Utara. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ceria sekali kelihatan ibu dengan apa jilbab pinknya ya, semakin kece kelihatan. Dan yang keempat ada Pak Raditya Hari Nugraha, Manajer PLN UP3 Makassar Selatan. Selamat sore Pak Radit. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal Tribuners. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radit, waktu itu kita sempat ketemu ya, sempat ada bincang-bincang di luar. Saya sempat bertanya waktu itu kepada Pak Radit, tapi selaku pelanggan. Di sini tugas saya adalah mewadahi sebenarnya, menampung pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan nantinya akan saya tanyakan kepada PLN yang pihak PLN yang tentunya punya yang mereka yang punya hak lah untuk menjawab, memberikan solusi terkait kondisi sekarang yang memang masih ramai sekali Pak. Ini masih jadi trending topik istilahnya kalau di masyarakat, karena mereka masih mempertanyakan soal tagihan listrik yang membengkak sampai berkali-kali lipat di bulan Juni kemarin. Itu artinya penggunaan di Mei, benar ya Pak ya? Penggunaan di Mei yang kalau PLN mengatakan sih ada akumulasi dari 3 bulan terakhir ya, yang saat pemerintah menerapkan PSBB. Tapi sebelum itu, saya mungkin ke Pak Andi Rahmat Manggabarani dulu. Bapak ini sebagai Direktur IMB Properti ya, sebagai pelaku usaha yang kupikir juga mengalami lonjakan tagihan listrik. Padahal kita tahu kemarin pemerintah menerapkan PSBB, artinya mungkin aktivitas di kantor itu hampir dikurangi, tetapi apakah tagihannya tetap sama Pak, atau mungkin ada kenaikan atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Dan yang kedua, Pak Rahmat juga bisa memberikan penjelasan juga bagaimana kondisi bisnisnya saat ini, apakah ketika tarif listrik ataukah ketika tagihan melonjak itu sangat berpengaruh untuk bisnis ke depannya atau bagaimana? Dan ya silakan Pak Rahmat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan, Ibu Uma dari Tribun Timur, Ibu Yuli Asianis dari PLN, Bapak Raditya juga dari PLN, Ibu Lili Gunawan dari sesama pebisnis, ya, dari Pak Rahmat juga dari PLN, Pak Taufik Cahya juga dari PLN. Selamat sore semua, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini yang diselenggarakan oleh Tribun Timur. Tema yang diangkat sangat bagus sekali, tagihan listrik yang menyetrum. Ya, memang ini menjadi trending topik selama beberapa bulan belakangan ini karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar, ya, kita bisa menganggap kebutuhan dasar bagi dunia usaha dan juga dunia rumah tangga, terutama teman-teman yang bergerak juga di bidang UMKM. Ya, tapi berbicara dari sisi bisnis saya sendiri, terus terang ada pengalaman yang cukup menarik yang saya alami terkait mengenai kenaikan tarif listrik ini. Ya, kita mengetahui bahwa pada saat PSBB tentu beberapa unit usaha tidak diizinkan untuk membuka usahanya. Ya, dan itu berlangsung selama 2 kali, dan berarti kurang lebih 28 hari, hampir 1 bulan kita mengalami PSBB. Kebetulan usaha saya yang terdampak adalah usaha travel umroh dan haji. Ya, itu kan tidak diizinkan untuk beroperasi, dan terpaksa kantornya kita shutdown, kita tutup. Artinya secara otomatis yang kita bayarkan hanya pemakaian daya saja selama kantor tutup dan tidak ada pemakaian yang signifikan. Tetapi pada saat kita membayarkan rekening listrik setiap bulannya, pada bulan waktu itu, kita melihat bahwa kenapa pemakaian listrik saat beroperasi dan tutup itu sama aja. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi kami di manajemen, kenapa bisa seperti ini? Tentu kantor tutup dengan buka, kok tarifnya sama? Memang tidak terjadi peningkatan secara signifikan, tetapi
tarifnya sama tetapi tidak ada aktivitas, itu kan artinya terjadi peningkatan juga gitu. Padahal jumlah yang kita bayar seharusnya tidak seperti itu. Akhirnya kami melakukan keberatan komplain terhadap PLN, dan akhirnya dijawab dengan PLN bahwa pada waktu itu kekurangan tenaga kerja pencatatan listrik, sehingga yang diambil menjadi acuan adalah pemakaian bulan sebelumnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dampak seperti apa? Tentu sangat berdampak sekali bagi kami bisnis travel dan umroh, karena selama beberapa bulan ini, mulai dari bulan Februari, kami tidak dapat menerbangkan jemaah, tidak dapat menerima pendaftaran jemaah untuk melakukan ibadah umroh, dan tentunya biaya operasional kami semua diambil dari keuntungan kami di bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, terkait juga selain itu kita masih harus membayar beban gaji pegawai dan lain-lainnya. Nah, dengan PSBB kemarin itu kita berharap bisa melakukan efisiensi dengan work from home, kantor tidak berjalan, listrik kita bisa efisien, tapi ternyata masih terjadi peningkatan yang lumayan di luar ekspektasi kita. Jadi ini yang perlu kita diskusikan sama-sama, bagaimana mencari jalan keluar yang membuat negara tidak rugi, tetapi juga tidak membuat masyarakat dan pelaku usaha ini terseok-seok dan tergerus. Diakui itu negeri itu sih, gila. Gitu. Orang PNS kenapa bisa pakai itu? Baru dia kuliahnya online, jadi kau. Ini suara dari mana ya? Oke. Yang selanjutnya terkait dampaknya kenaikan tarif dasar listrik ini, tentu dalam kondisi seperti ini kita semua dunia usaha melakukan efisiensi pengiritan di berbagai macam sektor, baik itu sektor pemakaian listrik, sektor pemakaian tenaga kerja, dan berbagai macam sektor-sektor lainnya yang bisa kita efisiensikan. Nah, hal ini apabila tidak mendapatkan support yang baik dari pemerintah juga, tentu dari pelaku usaha kami rasa akan mengalami kesulitan untuk bisa bangkit dan survive di tengah pandemi ini. Karena di tengah pandemi ini kita harus mengurangi biaya operasional. Jangan sampai biaya operasionalnya sama, pendapatan berkurang, akhirnya yang terjadi adalah kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Kalau dalam kondisi normal, operasional naik, kita gampang dengan sangat mudah menaikkan biaya harga jual atau bagaimana mendapatkan keuntungannya. Tapi dalam kondisi ini, kalau kita juga biaya operasional naik dan kita tetap menaikkan harga jual terhadap bahan yang kita jual, siapa yang mau beli? Karena kita tahu sendiri bahwa di luar sana terjadi PHK besar-besaran, pengurangan, ada rasionalisasi dari payroll karyawan yang melaksanakan work from home. Nah, ini yang perlu kira-kira mungkin diperhatikan oleh para BUMN penyedia tenaga listrik ini, supaya bisa menjadi paling tidak mitra kerja yang baik bagi rekan-rekan pengusaha. Kita harus bisa saling support. Bagaimana PLN sebagai badan usaha mampu memperoleh juga keuntungan dari penjualan tenaga listriknya. Tetapi sebagai badan usaha milik negara juga harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan tentu pelaku usaha di negara Indonesia. Nah, kami harap mungkin ada strategi-strategi lain, apakah subsidi dilakukan dari orang yang pakai daya lebih tinggi mensubsidi ke pemakai daya yang lebih rendah atau sebagainya. Itu mungkin secara teknis saja yang saya sampaikan, mungkin bisa menjadi masukan buat PLN. Terkait juga mengenai tadi kendala yang kami alami adalah ketidakadanya tenaga pencatatan listrik yang mobile atau berjalan. Mungkin ke depan PLN bisa go digital dengan setiap meteran yang masih konvensional, yang artinya masih pakai beban abodemen itu, pencatatannya digital terlihat di layar PLN, di layar monitor pemantauan PLN, sehingga tidak perlu lagi tenaga pencatatan yang harus mobile setiap saat melakukan pencatatan. Atau mungkin bisa difikirkan dan didiskusikan bagaimana metode lain yang bisa digunakan sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang luar biasa, ada metode-metode pencatatan lain yang bisa dilakukan oleh PLN sehingga tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan PLN. Saya kira mungkin begitu saja dari saya selaku dunia usaha, yang pada prinsipnya kita harus saling bahu-membahu dalam kondisi ini. Tidak bisa juga kita korbankan negara, tetapi kami meminta juga negara tetap negara dan pengusaha saling mendukung sehingga program pemerintah dalam
percepatan pemulihan ekonomi karena COVID ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira begitu saja. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi Rahmat yang sudah menjabarkan tadi terkait kondisinya. Dan saya tadi mencatat bahwasanya kenapa PLN sekarang kan di era 4.0 ya. Artinya teknologi sudah semakin canggih, tapi kenapa PLN tidak mencoba metode yang sifatnya digital, sehingga jika memang tidak ada petugas yang bisa turun ke lapangan untuk mengecek langsung KWH pelanggan, itu bisa dilihat langsung di layar monitor PLN via digital, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Andi Rahmat, sembari juga beliau memaparkan terkait kondisinya, bahwasanya ternyata meskipun diterapkan PSBB, ternyata tagihannya tetap. Kenapa tidak ada pengurangan dan sebagainya, padahal karyawan dirumahkan dan aktivitas di kantor juga sudah tidak ada begitu. Apalagi yang untuk di bisnis travel tadi disampaikan, yang memang kita tahu sejak akhir Februari kemarin memang pemerintah Arab Saudi ya itu meniadakan umroh ataupun umroh untuk kita berkunjung ke negaranya. Hasil pasti travel juga sangat terdampak sekali.